Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة حبيبة الله أحبة الله, sahabat sentana mengaji yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali diizinkan Allah dengan segala nikmat yang kalau kita hitung nikmat ini tentu tidak akan mungkin kita dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Surat 16 ayat 18, ya. Surat An-Nahl ayat 18. Kalau kita mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka tak akan dapat, kita akan menghitung. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, ya, untuk mengkaji sebagian daripada ilmu-ilmu Allah, dan semoga dengannya kita akan mendapatkan rahmat, ya, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama berdoa semoga kajian kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar, dimudahkan Allah, dan diberikan keberkahan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah dari kami ilmu yang tidak bermanfaat. Berikanlah kami rezeki yang tayyib, rezeki yang baik, tidak sekedar halal tetapi juga tayyib, baik. Dan jadikanlah amal-amal kami ini sebagai amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini qadarullah Pak Samsul, moderator setia kita, berhalangan hadir. Tadi sudah menyampaikan kepada saya ada uzur syar'i, beliau sedang ada dalam pekerjaan. Maka kita lanjutkan dan saya langsung yang akan menjadi sekaligus moderator ini. Sahabat Sentana mengaji yang saya cintai karena Allah, pada sore hari ini insya Allah topik yang akan saya bawakan adalah jaga lisan. Topik ini menurut hemat saya sangat penting sebagai pengingat untuk diri saya pribadi, keluarga, dan juga untuk sahabat-sahabat Sentana mengaji yang saya cintai karena Allah.
Ada beberapa ayat dan hadis ya, yang menjadi rujukan kita pada sore hari ini yang akan kita kaji dan semoga cukup dalam 1 jam ya. Yaitu bahwasanya di dalam khutbatul hajah tadi saya dalam khutbah pembukaan saya membawakan sebuah ayat ya, ayat dari surat 33 surat Al-Ahzab ayat ke-70 ayat ke-70 ya. Di situ Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru kepada kita sekalian. Kita adalah manusia pilihan Allah, yaitu Allah telah ya memberikan sebuah karunia yang luar biasa kepada kita, sebuah nikmat yang luar biasa, nikmat Islam dan iman. Ya, kita disuruh Allah sebagai manusia pilihannya, yaitu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan kasih sayang Allah kepada kita sekalian. Maka apabila Allah mendahului ya firman-Nya dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu, mari kita dengan cermat, dengan seksama dengarkan apa yang akan Allah sampaikan kepada kita. Menurut salafus saleh, ulama salafus saleh, apabila Allah telah memulai ya ayyuhallazina amanu, maka berikutnya akan disampaikan hal-hal yang sangat penting dan bermanfaat bagi kita. Kalau bukan larangan, maka itu adalah perintah. Ya. Nah, di sini adalah perintah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian dilanjutkan. Wa qulu qawlan sadida. Maka berkatalah yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang jujur. Ya. Wa qulu qawlan sadida. Ini perintah. Sahabatku yang tercinta karena Allah. Perintah. Untuk kita senantiasa menjaga lisan kita dengan ucapan-ucapan yang baik, benar, jujur, jauh dari dusta, apalagi hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ghibah, namimah, dan seterusnya. Wa qulu qawlan sadida. Ya, perintah untuk berkata yang baik. Lalu apa? Kalau kita sudah melakukan itu, apa balasan Allah kepada kita? Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Nah, ini dia. Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Kita sangat membutuhkan pertolongan Allah agar amal kita senantiasa dalam keadaan baik. Dan kita butuh untuk memperbaiki itu. Jangan sampai kita ya seolah yakin bahwa kita sendiri akan mampu memperbaiki diri kita ini. Mungkin bisa kita. Tetapi mana yang lebih baik? Apakah kita yang akan memperbaiki diri kita sendiri atau Allah yang akan memperbaiki diri kita? Pasti Allah lebih baik. Karena Allah punya kekuasaan. Allah yang mengendalikan segala sesuatu makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan bahkan di langit sana. Semuanya. Dengan kehendak Allah. Maka janji Allah untuk memperbaiki segala amal kita adalah sebuah karunia besar. Kalau kita apa? Wa qulu qawlan sadida. Kalau kita menjaga lisan ini untuk selalu berkata-kata yang baik, yang benar, yang jujur, yang bermanfaat. Kemudian apa? Yuslih lakum a'malakum. Setelah Allah menjaga, memperbaiki amal-amal kita menjadi amal-amal yang baik, wa yaghfir lakum dunubakum. Berikutnya Allah adalah apa? Mengampuni dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Bukankah hidup ini penuh dengan
hal-hal yang bisa menjatuhkan kita, ya, memperosokkan kita ke dunia-dunia yang berbau maksiat dan dosa, maka kita butuh ampunan dari Allah. Nah, kalau kita berkata yang baik, Allah menjanjikan, wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian apa lagi? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Setelah amal-amal kita diperbaiki Allah, dijaga Allah untuk selalu berada di jalan yang baik dan benar, dosa-dosa kita diampuni, maka kita sebagai orang yang bertakwa, kita akan selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kalau kita selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kata Allah, faqad faz fawzan 'azima. Maka Allah akan memberikan kemenangan, memberikan kesuksesan. Kemenangan dan kesuksesan yang azim, yang agung, yang besar. Apa itu? Ulama salafus saleh mengatakan itulah surga. Itulah keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan kita di akhirat dimasukkan Allah ke dalam surganya. Allahu Akbar. Berawal dari bagaimana kita menjaga lisan kita. Wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah, berkatalah yang benar, yang baik, yang jujur, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Masya Allah. Hidup kita di dunia baina sittin wa sab'in ini berulang dan berulang saya sampaikan. Untuk mengingatkan diri sendiri dan juga ahibatillah, semuanya kita, sahabat-sahabat saya. 60-70 tahun, saudaraku sekalian, tidak lama. Kalau kita satu hari waktu akhirat itu sama dengan 1000 tahun waktu dunia, maka 60-70 mungkin itu hanya menitan saja kita hidup di dunia ini. Kurang dari 1 jam. Bayangkan, kehidupan 60-70 tahun yang kurang lebih waktu akhirat hanya 1 jam. Katakanlah 1 jam saja. Itulah yang akan menentukan kehidupan, keabadian kita di akhirat kelak. Di dunia kita ada mati. Mati, 60-70 mati. Kalaupun ada lebih dari itu sangat sedikit. Ya. Mungkin sudah tidak bisa menikmati sebagaimana kita di umur-umur masih muda. Atau bahkan banyak merepotkan orang yang masih hidup. Akhirnya mati juga. Begitu mati kita masuk ke alam akhirat diawali dari alam kubur. Di alam kubur hanya ada 2, nikmat kubur atau siksa kubur. Dan itu juga berasal hasil dari bagaimana kita menanam amal kita di dunia yang 60-70 tadi. Dan itu akan terus terbawa sampai akhirat, sampai di padang mahsyar, sampai kita ditentukan apakah masuk ke neraka atau masuk ke surga. Iya benar, semua orang Islam akan masuk surga pada akhirnya. Namun jangan kita berangan-angan. Toh akhirnya kita masuk surga juga. Iya, tapi kalau mampir, kata Nabi SAW, orang yang ahlul afiyah, orang yang sangat amat berbahagia di dunia ini, tidak pernah merasa kesusahan sedikit pun. Lalu dicelupkan hanya 1 celupan saja ke neraka. Masuk, keluar lagi sebentar saja. Lalu ditanya, apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan? Tidak, tidak ya Allah. Kenapa? Saking ya pedihnya azab neraka. Hanya 1 celupan saja melupakan segala hal yang pernah dia dapatkan kebahagiaan selama dia hidup di dunia. Jangankan 1 hari, dan jangan lupa 1 hari akhirat 1000 tahun. Berarti kalau kita ya paling sehari di neraka, Allah. Waliyahzubillah. Jangan sekali-kali kita punya ya satu persepsi yang keliru seperti itu. Siksa neraka adalah siksa yang sangat pedih. Sangat pedih. Dan tidak terbayangkan oleh kita. Oleh karena maka mari kita selama di dunia ini kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang akan menjadikan bekal kita di akhirat kelak. Ya. Baik, kita kembali kepada
topik kita tentang masalah lisan. Nabi SAW ya, diriwayatkan oleh sahabat tercintanya, kekasihnya, salah satu dari sahabat besar yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, derajatnya sahih, muttafaq alaih. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Itu yang pertama. Ada 3 wasiat Nabi di situ. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah dan hari akhir. Bayangkan. Yaitu rukun iman yang pertama dan yang terakhir. Ya. Di ujung-ujungnya itu. Ya. Artinya apa di sini? Ya. Bahwa manusia itu harus senantiasa dalam hidup dan kehidupannya harus selalu mengingat bahwa keimanan itulah yang akan menyelamatkan dirinya di dunia dan akhirat. Dan keimanan itu ternyata dikaitkan dengan salah satu perilaku kita, yaitu tentang bagaimana cara bicara. Bagaimana cara bicara. Mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir fal yakul khair, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Auliyasmut. Atau kalau tidak mampu, diam itu lebih baik baginya. Diam lebih baik baginya. Silent is golden, kata orang-orang sekarang. Diam itu adalah emas. Diam itu adalah... Nabi mengatakan itu sebagai sebuah perintah kepada kita. Dan itu dikaitkan dengan keimanan. Maka lisan ini akan menjadi penentu kita. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang terselamatkan atau sebaliknya. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Kita tahu dan itu menjadi bagian dari sifat kita, ya. Kita senang untuk selalu ikut nimbrung, bicara. Dan kita senang kalau kita seolah-olah menjadi orang pertama yang lebih tahu daripada orang lain tentang segala sesuatu. Padahal yang kita bicarakan itu belum tentu sesuatu yang baik. Belum tentu sesuatu yang benar. Belum tentu sesuatu yang jujur. Bahkan bukan tidak mungkin itu menjadi bagian daripada ghibah. Menjadi bagian dari membicarakan aib orang lain. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Dan kita tahu surat Al-Hujurat, ya, surat 49 ayat 12 itu, yang mengatakan bahwa ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya. Allahu Akbar. Kok kita senang gitu, makan bangkai? Gimana? Ghibah. Atau bahkan namimah mungkin. Namimah itu adalah apa? Mengadu domba satu orang dengan orang lainnya. Padahal kita tahu, ya, adu domba itu kemungkinan besar hasilnya apa? Persengketaan, perselisihan. Bahkan sampai terjadi perang, bunuh-membunuh. Kita tahu zaman Nabi SAW, Yahudi laknatullah, kerjaannya adu domba. Bicara ke sini lain, ke sana lain. Akhirnya terjadilah perang dan seterusnya. Perbuatan yang sama sekali tidak terpuji. Ya. Jadi lisan. Demikian juga ya bagaimana Nabi SAW menasehati kepada sahabat tercinta lainnya, Mu'ad ibnu Jabal. Mu'ad ibnu Jabal. Mu'ad bertanya kepada Nabi SAW, wahai sahabatku, wahai kekasihku Rasulullah SAW, apa ya amalan yang akan ya menyelamatkanku, ya, yang akan menyelamatkanku di dunia ini sampai ke surga kelak.
Ya. Lalu Nabi berkata kepada Mu'adz, ya, dalam hadis yang panjang, ya, hadisnya panjang sekali, ya. Ya. Hadis yang panjang ini tentu ya kita tidak perlu membacakannya ya karena panjang sekali hadisnya. Tapi intinya Nabi SAW mengatakan, apa yang engkau tanyakan itu wahai Mu'adz adalah perkara yang agung. Namun perkara itu mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Jadi sesuatu yang mudah itu karena Allah mudahkan. Dan Allah mudahkan itu karena kita memang mempunyai semangat untuk mencari ilmu itu, mencari kemudahan itu. Namun, ya demikian, ya, orang-orang yang tidak dimudahkan tentu dia tidak akan mudah mendapatkan hidayah itu. Yaitu yang pertama, perkara yang agung ini, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi tauhid. Apa yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal ini adalah tentang amalan apa yang dengan itu kita akan selamat di dunia sampai dengan akhirat. Yang pertama tentang tauhid, ya. Engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, Ramadan, haji ke Baitullah. Kemudian beliau berkata lagi, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Jadi setelah tadi ya, kemudian pintu kebaikan. Lalu Nabi mengatakan, puasa adalah perisai, sedekah adalah ya memadamkan kesalahan, ya kemudian sholat di tengah malam. Ya. Lalu Nabi mengatakan lagi, maukah aku beritahukan kepadamu pokok segala perkara itu? Nah, lalu disinilah yang berkaitan dengan kita ya. Nabi mengatakan, maukah aku beritahukan kepadamu kunci dari semuanya itu, wahai Mu'adz? Kunci segala perkara, segala permasalahan yang terjadi itu. Lalu Nabi memegang lidahnya dan berkata, Kufa alaiha hada, kufa alaika hada. Nabi mengatakan, jagalah ini, jagalah ini. Apa itu? Lisan. Jadi perkara yang panjang lebar tadi, yang akan menjadikan kita selamat dunia dan akhirat, pokok pangkalnya lisan. Allah. Maka luar biasa. Betapa berat tugas kita menjaga lisan ini. Ya. Banyak di antara kita tidak selamat karena lisan kita ini tidak terpelihara. Senang berbicara, banyak berbicara. Tidak dengan ilmu. Berdebat tanpa ilmu. Menang-menangan. Bahkan tidak sedikit yang mencari-cari jalan menjatuhkan sesamanya, saudaranya. Karena lisan. Lisan. Ya. Kemudian dengan itu maka Nabi mengatakan, seseorang itu akan diangkat derajatnya, akan diberikan pahala yang besar sampai dia masuk ke surga karena lisannya. Tetapi sebaliknya, seseorang itu ya akan masuk ke dalam neraka juga disebabkan oleh lisannya. Oleh karenanya maka pada hari ini ya, sore hari ini, kita bersama-sama ya berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan Allah dari lisan-lisan yang tidak terpuji. Nabi mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda-tanda seorang muslim yang baik itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Termasuk berbicara, banyak berbicara, tapi tidak ada manfaat. Lebih baik diam. Gunakan lisan ini untuk berzikir kepada Allah. Gunakan lisan ini untuk berikan nasihat kepada saudara-saudara. Jadikanlah lisan ini untuk senantiasa ya memberikan satu kebaikan bagi sesamanya dan seterusnya. Ya. Kemudian ya Nabi juga berkata dalam satu hadis yang lain ya, barang siapa ya menjamin untukku atau menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya atau dua bibirnya, ya, maka aku akan menjamin surga untukmu. Nabi menjamin surga kepada kita sekalian sahabat. Kalau kita mau menjaga lisan kita, jaga lisan.
Kemudian Nabi juga mengatakan ya, sesungguhnya seseorang yang mengucapkan satu kata tanpa dipikirkan akibatnya, lalu ia tergelincir karenanya ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Jadi kalau kita mau bicara itu, kita pikirkan dulu. Jangan kita sudah bicara, baru kita pikir. Tapi sebelum kita bicara, kita pikir dulu. Adakah akibat dari lisan ini? Berbicara ini ada nggak akibatnya? Salah satu kaidah ala ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu melandasi kita sebelum kita berbicara, bercakap-cakap, atau bahkan kalau kita mau berbuat. Semuanya dasarnya ilmu. Dasarnya semuanya ilmu. Dan ilmu yang dimaksud itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, itu ilmu. Artinya apa-apa yang Allah telah sabdakan, Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim sebagai rujukan utama kita. Kemudian apa-apa yang Rasulullah SAW ya, sabdakan di dalam sunnahnya. Sunnah Nabi itu ada 3. Ya. Perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi atas perbuatan sahabatnya. Ketika Nabi hidup. Ya. Ketika Nabi hidup. Itu adalah sunnah. Itulah ya rujukan kita berikutnya. Setelah Al-Quran, sunnah. Dan apa yang dipraktikkan sahabat. Mengapa sahabat sebagai sumber ilmu? Iya, sahabat itu adalah orang-orang yang terpilih, ya, orang-orang yang dipilih Allah untuk mendampingi utusannya, untuk mendampingi ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka semua radhiyallahu anhuma, ya. Mereka semua orang-orang yang sudah mendapatkan keridhaan dari Allah. Orang-orang yang sudah mendapatkan ridho dari Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho pada Allah, Allah pun ridho pada mereka. Dan apa? Menjadi balasannya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi tidak perlu ragu. 3 ini adalah rujukan kita. Inilah ilmu. Tibyana likulli syai'. Semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan permasalahan hidup dan kehidupan manusia ada solusinya di dalam Al-Quran. Siapa yang berkata? Allah. Dalam surat 16 ayat 89. Surat An-Nahl ayat 89. Tibyana likulli syai'. Bahwasanya segala sesuatu itu ada solusinya di dalam Al-Quran. Maka tugas kita apa? Belajar. Tugas kita belajar. Ikut kajian. Baca Al-Quran. Baca tafsir. Ikuti kajian-kajian sunnah. Ya. Insya Allah. Allah akan mudahkan kita. Allah akan berikan kita hidayah. Yang dengannya maka lisan kita ini akan lebih terpelihara. Ya. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah. Masalah lisan ini sepertinya sepele ya. Sepele. Tetapi punya akibat yang luar biasa. Jaga lisan. Jaga lisan. Kemudian apa saja sih macam-macam dosa lisan? Tadi saya sudah sampaikan. Menggibah, menggunjing. Ini renyah kata orang-orang sekarang. Enak gitu. Ngomongin orang tuh sedap. Gitu ya. Apalagi kalau kita kasih bumbu-bumbu. Apalagi kalau kita sudah ada gil. Sudah ada rasa tidak suka pada orang itu. Maka akan terus berkembang dan berkembang. Padahal, kalaupun kita bertaubat, taubat itu ada syaratnya kan. Kalau urusannya dengan Allah cukup 3 saja syaratnya. Yaitu kita tinggalkan maksiat itu, ya. Kemudian kita ya berdoa, ya, memohon ampun dan tidak mengulanginya. Cukup. Tapi kalau sudah urusannya dengan manusia, kita harus minta kehalalan. Minta ditunaikan, minta dimaafkan. Lalu bagaimana kalau kita tiap hari pekerjaan kita gibah dan gibah? Renyah katanya, enak ngomongin orang.
Allah. Bagaimana cara kita minta maaf? Kalau kita tidak sampai ditunaikan di dunia, kita akan dimintakan itu di akhirat. Itulah orang-orang yang kata Nabi SAW disebut sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Karena amal kita akan diminta oleh mereka. Karena tidak ada alat tukar lain kecuali amal. Ya. Tidak ada alat tukar lain kecuali amal. Maka amal kita akan diambil oleh orang-orang yang terzolimi, yang kita gibahi itu. Ya Allah, betapa ruginya kita. Nah, kalau sudah habis amal kita untuk membayar ya akibat lisan ini yang tidak terkendali itu, maka dosa orang yang kita gibahi itu kita ambil. Allah Akbar. Maka jadilah kita orang yang bangkrut, muflis. Dan ini serugi-ruginya orang. Kita membayangkan ya, di dunia kita mencoba beramal soleh. Sodako banyak. Tiap Jumat kita sodako. Setiap hari kita mencoba untuk berbuat baik. Tetapi ada satu penyakit lisan yang kita tidak bisa kendalikan dengan ghibah. Maka itu semua akan habis. Ya, pahala-pahala kita akan diambil itu semuanya. Apalagi kalau kita menggibahi sekian banyak orang. Dan sekian banyak orang itu pun akan meminta kepada kita. Ya, di alam akhirat nanti. Allahu Akbar. Maka jangan kita menyesal kemudian. Jaga lisan. Fal yakul khair auliyasmut. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam. Memang sulit. Makanya ada kajian, saya pernah bawakan ya, belajar diam. Bukan belajar bicara. Kalau bayi ya, kemudian menjadi apa? Semakin besar, dia belajar bicara. Nah, kita yang sudah besar seperti ini, sudah dewasa, bahkan sudah ya ada umur yang sudah lewat daripada 40, 50, 60, belajar diam, bukan belajar bicara. Karena mulut ini terkadang sangat mudah tergelincir. Apalagi dalam satu komunitas tertentu. Ya, kita ngomongin orang, kita mengadu domba orang, kita berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Lisan itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan. Dan setiap nikmat akan Allah minta pertanggungjawabannya. Summa latus aluna yauma idzin anin na'im. Surat At-Takasur ayat ke-8. Sesungguhnya semua nikmat yang aku berikan kepada kalian itu akan aku minta pertanggungjawabannya nanti. Allah Akbar. Lisannya nikmat, saudara sekalian. Nikmat. Lalu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak sepatutnya. Kita akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah. Di samping itu tadi orang-orang yang kita zolimi dengan lisan kita juga akan meminta kepada kita. Amal-amal kita. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang menyesali kemudian hari sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya ya, namimah tadi sudah saya katakan juga ya. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Muslim sahih insyaallah. Nabi mengatakan tidak akan masuk surga. Kalau tidak masuk surga kemana? Neraka. Allah Akbar. Meskipun sekali lagi orang Islam tuh pasti akan masuk surga. Tetapi jangan sampai kita mampir. Ya, mampir itu jangan berangan-angan lah. Karena paling ringannya siksa neraka itu untuk Abu Thalib ya, yaitu diberi sendal, kemudian otaknya mendidih. Itu paling ringan kata Nabi SAW. Allah Akbar, paling ringan, saudaraku sekalian. Tidak terbayang oleh kita. Ya, betapa pedihnya ya. Kemudian dusta. Dusta juga ini lisan, urusan lisan. Dusta ini lisan. Jangan lupa saudaraku sekalian. Surat 36 ayat 65. Surat Yasin ayat 65. Mulut ini akan ditutup mulut ini. Tidak bisa lagi dia membela diri kita. Enggak bisa. Yang akan bicara semua anggota badan kita. Tangan kita, kaki kita, kulit bahkan Allah berikan kemampuan untuk berbicara. Untuk apa? Menyampaikan apa saja ya, yang menjadi hal-hal yang kita laksanakan, ya, kita lakukan selama kita berada di muka bumi. Jadi apa kita ini ya? Orang-orang ya yang kafir udah nggak usah dibicarakan di sini ya. Orang kafir nggak usah dibicarakan.
Tetapi ini kita sesama muslim. Harusnya kita saling mengingatkan. Wahai saudaraku, jangan engkau berdusta. Ya, karena dusta itu akan mencelakakan kita. Dusta itu salah satu dosa besar. Lalu bagaimana cara kalau kita sudah terlanjur? Bertaubat sudah. Minta maaf, bertaubat. Allah memberikan jalan. Bukan tidak ada jalan. Lalu mengulangi lagi, ya taubat lagi. Yang dikhawatirkan jangan sampai kita meninggal dunia, kita mati sebelum bertaubat. Maka Nabi SAW mengatakan, aku sendiri beristighfar dan bertaubat tidak kurang dari 70 sampai 100 kali setiap hari. Nabi SAW. Orang yang maksum, orang yang sudah dihapuskan dosanya. Yang masa lalu maupun yang akan datang. Tetap beristighfar. Tetap bertaubat. Maka saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah. Jaga lisan. Jaga lisan. Dan jangan sampai juga lisan ini dipakai untuk hal-hal yang sia-sia. Meskipun itu tidak menggibah, ya, tidak namimah, ya, tidak berdusta, tapi sia-sia. Ya, nongkrong-nongkrong, ya, lalu ngobrol sana, ngobrol sini, yang tidak ada manfaat. Sekali lagi, nikmat lisan, nikmat waktu luang, nikmat sehat. Semua nikmat itu summa latus aluna yauma idzin anin naim. Akan dimintakan pertanggungjawaban. Untuk apa saja umurmu itu? Untuk apa masa mudamu itu? Untuk apa ilmumu itu? Untuk apa itu hartamu itu? Semua akan ditanya dan tidak akan bergerak kaki anak Adam sebelum 4 hal ini ditanyakan. Akan ditanya. Jadi makanya mangkana yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya, kita iman kepada Allah dan hari pembalasan dan hari akhir. Hari akhir itu ya ini yang sedang kita bicarakan. Bagaimana pertanggungjawaban kita itu di hadapan Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa membantu kita. Kita akan berada di mahkamah yang seadil-adilnya. Mahkamah ilahi sendiri dan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah tanpa satu orang pun. Apakah anak, apakah istri-istri kita, apakah suami kita. Ya, tidak ada yang bisa menolong kita. Kecuali Allah nanti akan mengizinkan orang-orang yang dapat izin memberikan syafaat atas izin Allah. Tapi hakikatnya tidak ada orang yang tiba-tiba, oh ini kasihan ini. Oh ini kan teman saya. Oh ini kan anak saya. Tidak. Kecuali dengan izin Allah dalam memberikan syafaat. Saudaraku sekalian yang saya cintai kepada Allah. Saya cintai karena Allah ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu yang harus kita lakukan adalah yang pertama. Jadikanlah lisan ini untuk selalu mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28. Jadikanlah lisan ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Dan kalau kita berzikir kepada Allah, saudaraku yang saya cintaikan Allah, Allah akan menurunkan, memberikan ketenangan, sakinah kepada hati kita. Allah Akbar. Bukankah kita hidup ini memerlukan ketenangan? Kita hidup ini memerlukan bahagia. Dan bahagia saya berulang kali dalam berbagai kesempatan mengatakan, bahagia itu sederhana. Jangan kompleks rumit kita buat sendiri. Bahagia itu apa? Bahagia itu kita merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Dan dengan itu kita mensyukuri itu. Kenapa? Karena apapun yang Allah tetapkan atas diri kita, itu pasti yang terbaik menurut Allah. Mungkin belum yang terbaik menurut kita. Kenapa? Karena kita ini senantiasa diliputi, dilingkupi oleh apa? Hawa nafsu. Tapi Allah lebih cinta kepada diri kita daripada kecintaan diri kita kepada diri kita sendiri. Allah Akbar. Maka keyakinan yang demikian perlu kita tancapkan di dalam hati kita masing-masing. Bahwa apapun yang terjadi pada diri kita ini itu yang terbaik. Al-khair hiratullah. Ketetapan dan pilihan Allah kepada kita yang terbaik. Kenapa kita tidak dilahirkan di Amerika? Kenapa kita tidak dilahirkan menjadi anaknya yang kaya raya? Kenapa kita kok tidak dilahirkan di benua Afrika?
Gak bisa pertanyaan itu ditujukan kepada Allah. Itu ketetapan Allah yang harus kita syukuri, kita nikmati, itulah bahagia. Tidak perlu kita indikan dengan orang lain. Karena orang lain tentu punya hal yang berbeda. Dan jangan lupa, setiap kita pasti punya masalah. Setiap kita pasti mempunyai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Bahwa aku jadikan hidup dan mati bagi makhlukku, manusia ini, akan aku uji, kata Allah. Akan aku uji. Jadi semuanya akan mengalami ujian. Ya. Dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Dalam berbagai kadar-kadar. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Allah telah menakar, ya, telah menghisab, menghitung bahwa apapun, ya, yang Allah berikan sebagai ujian itu pasti kita mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yang jadi pertanyaan, apakah kesanggupan kita, kemampuan kita itu sudah maksimal kita lakukan atau belum? Atau kita menjadi orang yang sedikit-sedikit keluh kesah, sedikit-sedikit cengeng, ya, sedikit-sedikit seolah kita tidak mampu. Kalau tidak, kita belum maksimal untuk ikhtiar dan doa. Kalau kita sudah ikhtiar dan doa, fa'ida azamta, fatawakal Allah. Surat 3 ayat 159. Surat Ali Imran ayat 159. Artinya apa? Kalau kita sudah berusaha maksimal, berazam, bertekad kuat, maka selebihnya itu bukan urusan kita. Tawakal Allah. Kita sandarkan segalanya kepada Allah. Karena hanya Dia yang berhak menentukan hidup dan kehidupan kita. Nyawa kita pun miliknya, apalagi yang lain-lain. Ya, jadi itu. Yang kedua, bacalah Quran. Ya. Di samping berzikir, ya memang Al-Quran juga itu disebut az-zikr. Ya. Maka bacalah Quran. Ya. Barang siapa yang membaca Quran itu akan dimuliakan hidup. Akan dimuliakan, saudaraku sekalian. Jangan takut ya. Apalagi soal rezeki. Allah yang menetapkan rezeki. Rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Ya. Allah telah menetapkan rezeki itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Allah yang menjamin. Bahkan makhluk melata aja dijamin, apalagi manusia. Yang penting ikhtiar, doa. Selesai sudah. Bersyukur, bersabar. Bersyukur, bersabar. Selesai sudah. Tidak perlu kita jelimet ya. Maka bahagia itu sederhana. Sekali lagi sederhana. Sesederhana kita tersenyum. Sesederhana kita merasa cukup, qanaah dengan apa? Dengan apa yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Bahwa kita berbeda dengan orang lain, itulah sunatullah. Kalau semua orang sama, lalu bagaimana kehidupan ini akan berjalan? Semua orang jadi direktur, siapa yang akan melayani jadi sekretaris? Kalau semua orang jadi yang presiden, presiden cuma satu, nggak bisa. Jadi itu memang sudah takdir yang Allah tetapkan di dunia ini. Maka tugas kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selesai. Tugas kita memang itu. Selebihnya itu milik Allah. Allah yang akan mengatur. Sudah, kita yakin aja. Allah itu pasti akan memberikan terbaik kepada kita. Yakin, itulah makanya keimanan. Dan keimanan itu tadi salah satunya kita pertaruhkan melalui lisan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya ya, kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Seperti, seperti sore hari ini. Kita dalam rangka saling mengingatkan bahwa bil haq, bahwa bis sabr. Mengingatkan di atas kebenaran ya. Bukan mengingatkan justru menarik-narik orang untuk masuk ke daerah maksiat, tidak. Mengingatkan itu untuk di atas kebenaran. Kebenaran itu al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu hanya milik Allah saja. Sandarannya kebenaran itu adalah Allah. Kebenaran itu tidak berbilang. Kalau kebenaran itu ukurannya logika manusia, ada berapa miliar manusia. Akan berapa banyak kebenaran menurut versi logika manusia. Tidak. Kebenaran satu. Al-haqqu min rabbikum. Maka kembalilah kepada Allah. Ya. Dan di atas kesabaran. Di atas kesabaran. Artinya kita saling menasehati itu pasti tidak langsung instan. Pasti ada kesabaran di sana. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang
tergesa-gesa. Ya. Kajian kita yang lalu tentang sifat dasar manusia ya. Salah satunya manusia itu memang tergesa-gesa. Maunya hari ini doa, hari ini terkabul. Siapa kita? Allah yang lebih tahu ya. Mana yang terbaik untuk kita. Doa kita belum dikabulkan. Allah yang akan memberikan kapan itu akan dikabulkan. Dan itu yang terbaik menurut Allah. Ya. Dan yang terakhir ya tentu kita harus yakin bahwa apapun yang kita ya lisan ini itu semuanya tercatat. Tercatat. Kalau KPK aja di sini ditakuti, harusnya kita lebih takut dengan malaikat Raqib dan Atid yang tidak satu pun akan lewat dari catatannya. Apakah itu perkataan, perbuatan, bahkan niat dalam hati pun tercatat. Dan kitab itu akan kita bacakan di hadapan banyak orang. Betapa malu kita melakukan banyak hal yang maksiat di sini. Lalu kita bacakan dan semua orang mendengarkan. Ingat bahwa kita hidup tidak berakhir di dunia saja dan tidak ada kelanjutan. Tidak. Dunia ini tempat bercocok tanam amal. Akhirat itu tidak ada lagi amal, tapi yang ada adalah hisab. Yang ada adalah pertanggungjawaban. Ingat itu. Dan ini nasihat utamanya untuk diri saya pribadi dan keluarga saya. Dan juga untuk sahabat-sahabat tanah mengaji yang saya cintai karena Allah. Aku qauli hada wa astagfirullahu li wa lakum. Silakan masih ada waktu sekitar 10 sampai 12 menit untuk kita soal jawab. Saya persilahkan. Kalau ada yang bertanya, tafadhol. Alhamdulillah. Silakan Ibu, Bapak, teman-teman ya, saudara-saudara manfaatkan waktu yang tidak banyak ini untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Silakan ada yang mau tanya? Tafadhol. Silakan. Pak Arif biasanya tanya ini Pak Arif. Ada yang mau tanya Pak? Atau siapa nih? Ibu Reni biasanya tanya. Ya. Ibu Nur Hasanah juga mungkin mau tanya. Atau teman-teman dari Sentana. Pak Samsul nih muncul juga rupanya. Pak Samsul ada yang mau tanya? Barangkali silakan ya. Tafadhol ya. Kita saling mengingatkan ya dengan cara bertanya. Bisa saja apa yang saya sampaikan mungkin ada yang keliru ya. Dan saya mohon ampun kepada Allah. Karena pastilah itu tidak disengaja atau karena keterbatasan ilmu saya. Silakan ada yang mau tanya, teman-teman sekalian. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Farhat ini dari Sukabumi, ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya ya. Ini alhamdulillah ya, majelis ilmu kita ini sudah semakin banyak yang ikut dan bahkan ada beberapa yang di luar kota, bahkan ada yang di luar negeri juga. Alhamdulillah ya, semoga Allah jadikan ini sebagai wasilah ya, sebagai wasilah kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman juga dari Universitas UMI juga kelihatannya ada yang masuk. Tadi saya lihat ada Ibu Trienda, ya, silakan. Yang lain. Silakan ada yang mau tanya. Ini juga sebagai ajang silaturahim kita ya. Ada yang mau tanya? Ada. Kalau tidak saya akan tambahkan beberapa sampai ada yang bertanya ya, sampai ada yang bertanya atau sampai pukul 5 ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, hadis itu yang tadi saya bawakan ya, muttafaqun alaih sebetulnya tidak hanya sampai di situ ya. Yang tadi fal yakul khair aw liyasmut ya. Tetapi ada yang tadi saya katakan ada 3 ya wasiat Nabi. Yang pertama tadi soal lisan. Yang kedua itu soal apa? Soal bagaimana kita fal yukrim doifa dan fal yukrim jar. Yaitu bagaimana kita memelihara dengan kita bertetangga yang baik. Kemudian kita bagaimana memuliakan tamu. Ya. Jadi 3 isi daripada hadis itu. Tadi sudahlah mengenai lisan, karena topik kita lisan ya. Yang kedua itu bagaimana kita bertetangga yang baik. Karena kata Nabi SAW, ada 4 hal yang kalau ada dalam diri seseorang atau satu kaum, maka dia akan bahagia. Bahagia dia. Yang pertama, ya,
dia mempunyai rumah yang cukup, bukan yang terlalu luas dan mubazir, tidak. Rumah yang cukup, tempat tinggal yang cukup, kendaraan juga yang cukup, bukan banyak tapi mubazir. Kalau banyak nggak apa-apa tapi bermanfaat, tapi kalau mubazir itu akan dimintakan juga pertanggungjawabannya. Lalu yang ketiga, istri yang solehah, istri yang solehah. Ya. Ad-dunya mata wa khairul mata'un, ya, al-mar'atus solehah. Kata Nabi SAW, dunia ini perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang salehah. Yang selalu mengingatkan, ya, kepada suaminya. Yang selalu menyejukkan mata suaminya. Yang selalu mengerti tentang keluarga, baik suami maupun anak-anaknya. Itu qurrata a'yun, menyejukkan mata. Ada doanya kan ya? Surat 25 ayat 74, surat Al-Furqan yang sering kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah. Nah, itu yang ketiga, istri yang soleh. Yang keempat, tetangga yang baik. Nah, ini. Tetangga yang baik juga itu adalah salah satu hal yang bisa menjadikan kita bahagia. Bayangkan, kita punya tetangga tetapi, waduh, udah ruwet. Nah, selalu yang ada itu potensi untuk bertengkar, potensi untuk saling, apa ya, saling berselisih. Ya. Kayak apa kita ruwetnya? Lebih baik pindah sudah. Rumah yang nikmat itu kalau kita punya tetangga yang baik. Sampai Nabi mengatakan, Jibril alaihissalam sangat sering mewasiatkan kepadaku untuk bertetangga yang baik. Sampai-sampai aku beranggapan bahwa seolah-olah, ya, seolah-olah tetangga itu akan mendapatkan waris dari aku. Padahal kan tidak, ya. Itu yang ada hubungan darahnya. Tapi saking Jibril secara intens, ya, minta kepada Nabi untuk bertetangga yang baik, bertetangga yang baik. Bahkan kalau kita memasak pun, memasak meskipun hanya kuahnya, bagikan kepada tetangga. Dan kita biasanya, ya, akan ditolong tuh bukan oleh keluarga kita yang jauh, tetapi oleh tetangga kita yang paling dekat. Maka bertetanggalah yang baik. Yang ketiga, memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu datang, jangan buru-buru kita udah, wah ini tamu mau ngapain nih? Wah ini tamu pasti akan bikin repot aja nih. Enggak, jangan. Karena kata Nabi SAW juga, tamu itu harus dimuliakan. Dan bahkan bukan tidak mungkin tamu itu akan membawa rezeki kepada kita. Ya, dalam satu riwayat dikatakan, tamu itu datang membawa rezeki kepada kita, dan tamu itu pula membawa dosa-dosa dari rumah itu keluar. Jadi maka tamu itu harus dimuliakan. Ya. Paling tidak tamu yang menginap misalnya itu punya hak 3 hari itu berturut-turut kita muliakan dengan cara yang terbaik. Kemudian hari-hari berikutnya itu merupakan sedekah kita kepada orang itu, yang juga akan berpahala. Ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau masih ada yang mau tanya, ya, masih ada 3 menit ya untuk dimanfaatkan. Saya hanya menambahkan, melengkapkan saja hadis yang tadi saya sampaikan, karena topik kita hari ini soal lisan, maka saya dalami wasiat yang pertama saja tentang bagaimana kita menjaga lisan kita. Lisan ini luar biasa, ya. Dan kita bersyukur diberi Allah nikmat lisan. Karena dengan itu kita bisa membaca Al-Quran. Kita bisa saling mengingatkan seperti ini. Ya. Dan kita bisa, ya, banyak hal yang bisa dilakukan dengan lisan. Tapi sebaliknya, lisan juga berpotensi mencelakakan kita dan mencelakakan orang lain. Maka jaga lisan, jaga lisan. Ya, kalau tidak ada, saya pikir, oh ini ada yang bertanya, ya. Assalamualaikum Pak Silakan Ustadz. Reni, silakan Reni. Begini Pak Ustadz, pernah berselisih dengan orang berapa puluh tahun, kemudian saya itu mencari orang tersebut, kadarullah diberi nomor teleponnya. Kemudian saya kontak, alhamdulillah sekarang udah selesai itu Pak Ustadz. Berselisih, alhamdulillah senang banget Pak Ustadz.
Nah, yang saya tanyakan bagaimana kalau tidak sampai ketemu itu orang yang kita berselisih dengan orang? Ya, Itu gimana iya, solusinya? siap. Apakah mendoakan atau gimana? Iya, alhamdulillah, barakallahu fiik ya kepada Ibu Reni ya, yang alhamdulillah telah lega sekarang ya karena Lega, sudah Ustadz. sekian puluh tahun. Akhirnya Allah mudahkan untuk dipertemukan dan bisa saling memaafkan. Demikianlah kalau Allah menghendaki mudah, semuanya mudah. Maka teruslah berdoa untuk selama kita hidup, semoga apa-apa yang sudah menjadi kita sadari itu kesalahan kita, segera minta maaf. Tapi bagaimana halnya kalau sudah berusaha juga lalu tidak? Ya, seperti tadi jawaban Ibu Reni sudah benar ya. Kita tetap mohon kepada Allah untuk dimaafkan atas dosa kita. Dan karena ini urusannya dengan manusia, maka kita mendoakan. Mendoakan kepada Allah ya, agar orang Ya. ini dimaafkan, orang ini diberikan keberkahan, orang ini dimudahkan urusannya. Ya, karena Allah tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita karena kita sudah berusaha kok. Kecuali kita nggak berusaha. Kita udah berusaha mencari ke sana ke sini tanya sana sih. Tapi kalau mungkin orangnya juga sudah meninggal dan seterusnya ya sudah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Begitu Ibu Reni ya. Iya, Ustadz. Syukran, Pak Ustadz. Afwan. Ini kelihatannya ada yang bertanya juga melalui chat ya. Bagaimana kita bisa tetap menjaga lisan ketika menasihati orang yang susah dinasihati? Bersabar sudah. Bersabar. Tadi saya sudah katakan ya. Kita ini siapa gitu ya, tidak bisa kecuali kita, tugas kita itu hanya menyampaikan. Kayak sekarang saya balighul ani walau ayat, kata Nabi SAW, sampaikanlah kebaikan itu meskipun satu ayat. Lalu apakah kita menjamin bahwa orang itu akan bisa menerima? Oh tidak, bukan kita itu bukan wilayah kita ya. Wilayah kita itu hanya menyampaikan. Nabi pun basiron wa nadhiran, tugas Nabi itu hanya memberikan peringatan dan kabar gembira sudah. Hidayah itu milik Allah. Ya, hidayah itu milik Allah. Surat 28 ayat 56 tuh. Surat Al-Qasas ayat 56. Waktu Nabi itu ya ingin mendoakan pamannya, karena pamannya kan tiap hari ketemu, bayangkan. Melindungi Nabi tiap hari ketemu dengan Nabi SAW. Tapi tetap di akhir hidupnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Apalagi kita menasehati orang. Sudah tugas kita menasehati dengan ikhlas ya. Semoga Allah memberikan hidayah, memberikan kemudahan untuk dia kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Tapi kita tidak bisa menjamin dan bahkan kita tidak bisa ya bagi-bagi hidayah, bukan wilayah kita. Ya, ini Bu siapa nih? Naima ya, Bu Naim. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Cukup ya. Barangkali saya pikir cukup ya. Saya berdoa kepada Allah ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian, sebagai ilmu yang semoga kita bisa amalkan, sebagai sesuatu yang memang diperintahkan untuk menjaga lisan kita masing-masing ya. Dan yang kedua, jika ada kekeliruan, kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah, semoga Allah ampuni ya, karena ya manusia ya, mau apa gitu, bisa saja slip of the tongue ya, bisa saja kepleset ngomong. Dan itu bagian daripada kesempurnaan manusia itu karena tidak sempurna. Jadi kita mohon ampun kepada Allah karena ya keterbatasan ilmu saya. Dan saya mohon maaf juga kepada teman-teman sekalian juga kalau ada ya kata-kata yang kurang berkenan, tapi ini semata-mata hanya bentuk tausiah kita, bentuk nasihat menasehati ya. Itu saja barangkali. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan kita berdoa semoga pekan yang akan datang kita masih diberikan umur dalam keadaan sehat untuk senantiasa mengkaji ilmu-ilmu Allah dalam sebuah majelis ilmu yang diberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.